Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, mari kita lanjutkan pembahasan kita mengenai ekonomi Islam. Tujuan utama dari sistem ekonomi syariah, ekonomi Islam, selaras dengan tujuan dari penerapan syariat hukum agama Islam, yaitu untuk mencapai tatanan yang baik serta terhormat sehingga menciptakan kebahagiaan dalam lingkup dunia dan akhirat. Hal ini menunjukkan bahwa masalah ekonomi juga menjadi perhatian dalam agama Islam. Menurut Muhammad Abu Jahro, seperti dicatat dalam buku Memahami Ekonomi tahun 2018, terdapat 3 sasaran utama yang menjadi tujuan dari ekonomi syariah, yaitu setiap muslim menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya, sekaligus dalam bentuk pencucian jiwa. Yang kedua, penegakan keadilan di masyarakat mencakup bidang hukum dan muamalah. Yang ketiga, dicapainya keselamatan keyakinan agama, jiwa, akal, keluarga, dan keturunan, serta harta benda. Adapun mengutip pemaparan dalam buku Konsep Ilmu Ekonomi tahun 2020, terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada 4 tujuan ekonomi Islam, ekonomi syariah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ekonomi yang baik dalam kerangka kerja norma-norma moral Islam. Yang kedua, persaudaraan dan kesejahteraan universal. Yang ketiga, distribusi pendapatan yang merata. Yang keempat, kemerdekaan dari individu dalam konteks kesejahteraan nasional sosial. Prinsip-prinsip ekonomi Islam baik sebagai ilmu maupun sistem, ekonomi Islam mengambil jalur tengah antara ekonomi kapitalis dan sosialis. Kedua sistem terakhir saling bertentangan di dunia modern, namun kedua sistem itu juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Aspek positif dari kedua diambil dalam penerapan sistem ekonomi Islam yang mengambil pijakan utama nilai-nilai dalam Al-Quran dan hadis. Oleh karena berpijak pada nilai-nilai keislaman, dalam ekonomi Islam terdapat prinsip-prinsip khas yang tidak ada dalam sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis. Mengutip modul ekonomi tahun 2018 yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada 6 prinsip ekonomi Islam. Berikut sebagai penjelasannya. Yang pertama, larangan maisir, tidak membolehkan adanya perjudian di dalam kehidupan ekonominya. Yang kedua, larangan gharar atau penipuan, tidak mengizinkan berlangsungnya transaksi dan semacamnya yang sifatnya menipu orang lain. Yang ketiga, larangan hal haram, tidak memperbolehkan adanya barang yang didapatkan dengan cara tidak baik atau transaksi barang yang dilarang dalam Islam. Kemudian yang keempat, larangan zalim, larangan terhadap segala sesuatu yang sifatnya merugikan orang lain. Yang kelima, iktikar, yaitu tidak boleh ada penimbunan barang yang nantinya merugikan pihak lain dan hanya menguntungkan penimbun. Yang keenam, larangan riba, tak diperbolehkan ada tambahan dana atas transaksi kecuali yang memberikan uang lebih tersebut secara ikhlas.
Demikian guys, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.